antara yang ketika berbuka puasa, apakah yang seperti mereka atau kayak kita lagi duduk begini? Itu pahala pada masing-masing. Mereka bahagia, bagus. Kita duduk begini cakep, bukan cuma menunggu satu buka puasa cari takjil, tapi cari ilmu. Yang lebih cakep lagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu kalau waktu-waktu jam segini Pak, kalau kita umroh di bulan Ramadan, Masya Allah, itu makanan turun dari berbagai macam orang-orang yang takjil, orang-orang yang kaya. Terutama Raja Sulaiman yang punya hektaran korma di daerah Madinah. Itu kalau jam segini makanan turun bukan pakai mobil bak kecil, pakai tronton kontainer diturunin. Buat apa? Buat ngasih makan gratis. Di sini makanan udah beli antri lagi. Mending kelihatannya bergizi kagak, paling lontong, bakwan, sambal gitu aja. Makanan favorit orang Jakarta. Kalau nggak ada lontong, nggak ada rendang. Padahal disunahkan orang baginda Rasul kalau buka puasa kurma. Itu kurma tuh yang dikasih, yang mesti kita siapin sore ini harus ada kurma Ustaz. Nggak boleh enggak. Mau syukari, mau kurma ajwa, siapin. Ini kayaknya orang sini sama nih, kampung sini lontong juga kayaknya nih. Lontong lagi, bakwan lagi. Aduh, bagaimana terawih mau banyak orang, bakwan sambal lontong, 2 hari belum ngejerat kali sholat. Susah. Ya itu kata baginda seperti itu. Kebahagiaan mereka yang berpuasa itu, makanya kita ketika datang bulan Sya'ban yang lalu, doa kita kepada Allah sama dengan doa Nabi kepada Allah juga. Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami kepada bulan suci Ramadan. Segitunya bagi Rasul udah mulia, masih minta sama Allah biar nyampe ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena saking Ramadan ini bulan istimewa, bulan yang kagak ada tara bandingannya. Makanya udah minta doa berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, pengen nyampe bulan Ramadan, udah nyampe, jangan disia-siain. Mintanya doang sampai ke Ramadan, terawihnya kagak, puasanya kagak. Begitu lucu banget, udah terawih kagak, puasa kagak, Idul Fitri sholat paling depan lagi, gue gede banget. Banyak kok orang-orang PA gini, puasa kagak, terawih kagak, Idul Fitri paling depan, pakai sorban, takbir, nangis lagi, setan banget. Gue gede banget gitu. Maaf ya pakai bahasa Betawi, saya udah mantap orang gitu. Dia puasa kagak, terawih kagak, di masjid takbir nyampe paling depan, nangis takbir lagi, ini gue kencing gue paling kan. Gue pengen ngomong, ya kunyuk sialan lah, kesel banget saya gitu, mau ngapain coba, nggak ada manfaat. Kita kan pengen Ramadan selesai, Idul Fitri datang, hati bersih, jiwa kita lapang, Allah terima semua amal ibadah kita, dosa kita diampuni sama Allah, kan begitu. Ya kalau udah nyampe di bulan suci Ramadan, jangan sia-siain, apalagi minta maaf. Nih yang usia senja, yang udah pada pensiun, udah jangan mikirin dunia. Yang udah pada pensiun nih, udah masjid rumah kita juga mau ngapain lagi? Begaya gitu lebaran, pakai mau jalan-jalan kemana-mana, iya tangil laki-laki. Mau ngapain udah tua, udah diemin di masjid, itikaf, cari Lailatul Qadar di masjid. Baca Quran, hatam Ramadan, hatam Al-Quran, syukur, alhamdulillah, syukur 2 kali hatam dalam 1 bulan, apalagi 5 kali hatam. Saya baru tadi Pak, habis asar, baru juz kedua. Kenapa saya niat? Malam pertama Ramadan, malam 1 juz. Selesai, saya malam ada acara keluar di di Rawakala. Pulang udah malam, ada yang telepon, tamu mau datang, undang buat buka puasa tanggal 26 di PT MM 2100. Nyari alamat kayaknya setengah 12 baru ketemu. Nah kalau saya baca Quran nungguin dia, kagak baca Quran kagak. Akhirnya saya tidur, baru tadi asar tuh, tilka rusul faddala ba'dukum ala ba'din, baru tadi kelar 2 juz. Ini buat apa? Bukan saya sombong, motivasi.
Sehari 1 juz, 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz hatam Quran, hatam Ramadan, enak. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, apalagi yang belum tapi bisa. Kapan lagi kita ngerenungin Ramadan yang seperti ini? Maka saya cuma terima undangan dari awal Ramadan juga enggak, paling hari kedua kayak ini sampai tanggal 22. Selesai saya tutup. Yang minta semalam 26, Pak. Ya ilah. Atau udah kelewat masih ada aja ini. Hari Kamis, saya rebok malam Kamis jam 2100, baru tadi ada yang WA lagi. Minta lagi buat di Jatiwaringin malamnya, padahal harus saya ada di daerah Hutan Kayu, Rawamangun. Ya Allah, emang saya mah orangnya begitu sih Pak, nggak ribet-ribet kayak besar-besar yang lain, nggak pakai pamer-pamer pajang-pajang undangan, nggak ada. Status juga jarang. Allah aja punya urusan, ada yang undang jalan, yang penting sehat. Nyampe di sini silaturahim, ketemu lagi sama jamaah Baitul Mu'min. Begitu aja udah, gampang, jangan bikin susah orang. Ini kebahagiaannya. Makanya mencari keberkahan di bulan suci Ramadan itu terasa sulit buat kita. Pemahaman arti apa yang kita sampaikan, yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, apa sih Ramadan itu apa? Ramadan itu yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan untuk yang membedakan di antara kita. Makanya udah nyampe di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita salah melangkah. Tiap hari kita harus isi Ramadan dengan hal yang baik. Kenapa? Belum ada jaminan loh tahun depan kita masih hidup. Yakin tahun depan masih ada? Belum tentu. Jangankan tahun depan, besok yang terjadi sama kita dari Senin besok, la ya'lamu ghadan illallah. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok kecuali Allah. Makanya pakai cara-cara yang disampaikan oleh baginda Rasul. Puasa cara aku. Nabi kalau puasa Pak, Masya Allah, 1 hari hatam 1 Quran. Ya Allah. Ramadan selesai itu 30 kali hatam. Terus jangan kita berpacu kayak Nabi. Aku juga pengen kayak Nabi. Allah puasa, baca Quran dulu. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi baca Quran. Lebih nih ngomel, kalau gawe bisa makan apa juga puasa, makan Quran. Bukan berarti kita pengen kayak Nabi. Nabi lain, beda kan, beliau Muhammadun basyarun lakal basyar. Muhammad manusia tapi bukan seperti manusia biasa, ada keistimewaan tersendiri. Dan kita udah nyampe di bulan suci Ramadan. Ayo cara puasa Nabi bagaimana? Jaga apa yang mesti kita jaga, karena Nabi menyampaikan kepada kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'aths. Berapa banyak di antara umatku, kata baginda Nabi, yang ketika Ramadan datang, puasa datang, karena dapat pahala puasa, cuma nahan haus lapar doang. Mana? Nggak bisa jaga lisannya, indranya, diantaranya matanya, tangannya, telinganya, kakinya. Udah tahu bulan Ramadan, ngapain nonton di bioskop walaupun filmnya film yang bukan kisah, yang berhubungan dengan maksiat atau dengan hal yang segala macam berhubungan dengan kita. Tapi tetap aja daripada di bioskop, di rumah juga ada, ngapain? Udah tahu di bulan suci Ramadan gak bisa jaga lidah, masih aja merumpik nenek-nenek di kampung saya. Nah, di sini mau ada, insya Allah di kampung saya mau puasa gak puasa sama aja, ngomongin teman apa aja. Kenapa? Yang belum nyampe udah dipikirin. Puasa ber2 hari ngomongin apa? Lebaran, ngepek aku. Puasa ber2 hari udah ngomongin baju baru. Ntar gue bagaimana? Dodol dia sama siapa? Lah, dia orang medit. Puasa baru jalan 2 hari ngomongin lebaran. Ya Allah. Ada yang lucu status. Alhamdulillah. Bentar lagi Idul Fitri, puasa kurang 29 hari, masih lama banget, 29 hari.
Ini macam-macam manusia zaman sekarang. Makanya orang-orang yang istiqomah yang Allah ingatkan kepada kita di dalam ayatnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu jawaban orang-orang yang istiqomah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah dari ibadah dulu. Bukan gak boleh amat dunia, ibadah aja udah. Umur kita gak lama. Umur kita ini gak lama, Pak. Kata baginda Nabi, di antara umur-umur umatku, mereka punya antara sita sampai 60 sampai 70 tahun. Habis. Yang sore ini sudah 60, pikir. Nabi wafat 63 tahun. Yang sore ini udah 62 tahun, tinggal setahun. Stok tahun depan habis. Yang sore ini 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, besok. Awas nggak bisa telet, pasti challenge. Ini kan ngikutin Nabi. Iya kan, saya kan baru 51, masih panjang. Masih lama, ini 80 lewat ya, hati-hati. Apa udah 80? Aduh, kacau kan. Udah mata kotak, kuping budek, dipanggil sama cucu, doang. Kagak denger, hati-hati. Itu udah lewat, bacaan bonus. Artinya apa? Flashback ke belakang. Siapa sih teman-teman sahabat kita yang sudah pulang duluan? Ternyata mereka juga pernah sejawat dengan kita. Ya, ada lagu dari Wali, religi. Ingat mati, ingat sakit, ingat sakau, sulit paham. Itu teman-teman kita di kuburan di Malaka, di Malaka sebelah tinggal Olga sih. Nikah Ardila di Bandung. Udah mati, kesepan muda itu bu. Ibu mau pada tua, masih nikah Ardila 18 tahun. Cakep mati. Kenapa? Karena malaikat itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat menyembah Allah, bertasbih dan memuji kepada Allah, tidak bisa melakukan kesalahan. Makanya malaikat nurut sama Allah. Ketika disuruh malaikat Israel cabut. Tahun 1996 hari ini entah hari apa, ini anak kayaknya udah mulai terada beda nih. Dia mabok bawa mobil Genio warna hijau tahun 1996 di Bandung, mabok tabrak mati di Gandil. Ingat ya? Yang tua-tua masih ingat tuh. Suaranya enak, melengking, penyanyi terhebat di zaman itu juga. Bobby Mercury mati. Yang tua-tua pasti ingat. Zaman itu juga bahkan pacarnya Nika Ardila pernah main film lupus namanya Rian Hidayat yang pernah karena bumi dan pernah main film Sampurian sama Susana. Masih muda, abahnya masih hidup main film Kabayan Rahmat Hidayat sampai berapa episode itu mati dia dilihat masih muda. Mikirnya apa? Yang muda aja mati, apa di gue yang tua begitu apa? Ya mau tua masih bergaya aja jadi orang. Tuh baca sejarah, kenapa? Saya pernah hidup di zaman itu tahun 1996. Artinya buat omongan saya kemana-mana ternyata yang muda, cakep, Masya Allah. Lagunya sekarang booming, arti kehidupan, sandiwara cinta, tiga. Beralih saya tahun 1990, saya beralih itu, beralih nama. Saya demen Pak, India. Film India saya demen. Makanya bapak-bapak ini mana nih cerita aja dulu. Cerita India, itu kalau di film India, ada musuhnya yang matanya melotot gede. Sering disebut Takur dan Fiksi. Itu nama aslinya Amrish Puri. Udah mati, belum mati. Saya pelajari itu dia. Ada pemain tergantung tahun 90 atau 89 namanya Govinda. Agak gemuk, pendek, cakep. Ada Joki Srot, tinggi, kumisan. Kita baca masih ada sekarang. Terakhir film Mohabbatin, terakhir sama Sarukan, sama Iswaya lain. Wah, apal semua. Mantap kan? Itu di India ternyata pas setelah saya lihat majalah film, ya Allah ada gadis cakep pernah main juga sama Govinda. Judul filmnya kalau nggak salah Divi Number One.
Masih muda, cakep, perawan, jatuh di apartemen Palhul Boy habis mabuk. Artis begitu, namanya Divya Bharti. Padahal waktu itu Sri Devi masih ada, Nilam masih ada, Jayaprada masih ada. Oh siapa namanya dia? Artinya apa? Flashback ke belakang. Kita pun sama, teman kita dulu tahun lalu sholat tarawih masih ada, tahun ini udah nggak ada. Berpikir tentang apa yang belum kita punya, yang belum kita dapetin, besok kita akan pulang menghadap Allah. Makanya kesempatan Ramadan tahun ini jangan disia-siain. Karena masih ada kesempatan, ini Allah masih sayang sama kita. Berbuatlah kita buat siapa? Buat diri kita masing-masing. Saya sering ibaratkan guru saya dari sini gak jauh di Klenden, tahun 80. Itu guru saya Abuya Muhammad Zayadi bin Haji Muhajir Allah yarham, beliau meninggal tahun 1993. Itu beliau, Masya Allah, ya Allah, saya kadang-kadang suka mikir masalah sedekah. Padahal sedekah itu dalam surat At-Taubah ayat 60 jelas banget, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil ila akhir ayat. 8 asnaf tuh yang mendapat sedekah. Ini cerita dari beliau, bukan cerita sih. Kenyataan kalau cerita malah ngomong orang. Nyata, ini cerita saya nyata buat diri saya. Waktu itu saya tahun 1987 saya masih pesantren Asia. Saya biasa kalau pagi itu jam-jam 10 kepengen nyapu di rumah beliau. Pas saya baru mau nyapu, datanglah seorang minta-minta yang sambil Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Saya naik ke nyapu di tempat beliau. Saya bilang, nih ada musafir. Oh iya, sini. Saya pikir mau dikasih duit suruh pulang, ternyata diajak makan sama dia. Abu yang keluar, Umi keluar, diajak makan satu meja, ditemenin sampai selesai makan. Selesai makan, karena rumahnya panjang, Abu yang sana. Guru saya sana, ke kamar, mungkin mau ambil sesuatu. Umi di situ di dapur tempat meja makan. Si musafir minta izin pulang, udah dikasih sama Umi surat. Begitu mau jalan, saya nyapu belum selesai, Abu ya keluar dari rumah. Langsung si musafir ngomong, Buya pamit. Tunggu. Ini belum ini. Oh udah Buya sama Umi. Kata Buya, oh jangan. Umi kuburannya masih beda. Bayangin orang alim. Jangan. Dia Umi saya sayang. Kuburan saya Umi nanti kalau meninggal beda. Saya dengar di komisi kan. Astagfirullah, apa kayak gini yang orang ini? Apa kita begitu di rumah kita orang kita minta? Enggak. Ini satu udah ngasih istri, dia lewat, Pak, Amin, iya, Bapak nggak ngasih. Pemilik gua udah, ngapain kita buat gitu? Tujuannya kita Pak beda. Dikasih beli gua masih doyan aja lu. Nah di sini tuh. Jadi pantas setelah saya koreksi ayat Allah mengatakan man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kebaikan buat dirinya, kejahatan juga sama. Ibu punya suami sayang banget, cinta sebaliknya ketika kalau mati kuburan masing-masing, pahala masing-masing, nilai ibadah masing-masing. Nggak ada yang bisa menolong kecuali kita diri masing-masing. Makanya Ramadan begitu berkah di bulan ini, jangan sampai kita nggak gunain kesempatan yang sangat berharga. Itu cara baginda Rasul, cara buka puasa, cara Nabi. Ya kan, dengan korma air 1 gelas dalam 3 kali tegukan, kormanya 3 butir, itu sunnah Rasul. Ada di sini begitu? Ada. Sebuka puasa, es campur 1 kotak gede, itu lontong 3 sendiri bawa, orang lain minta nggak dikasih, korma kagak ada putih juga, toger juga, aduh apa aja di depan meja. Begini Pak, ini kalau punya bukan nggak mikir kan? Mana baginda Rasul dengan air zam-zam 3 tegukan dengan korma 3 butir, selesai dia sholat maghrib.
Yang sholat maghrib dia baca Quran sambil melihat waktu Isya. Isya datang dia sholat Isya, sholat tarawih. Saya sholat tarawih, beliau pulang makan. Makannya apa? Tuh, udah habis sholat tarawih. Kita bagaimana kagak mau perlu sakit? Apa hanya dimakan maghrib, pokok maghrib belum. Oh iya berarti. Begitu Isya, sholat tarawih, begitu muntah. Kenapa? Banyakan. Nggak mau ngikutin cara Rasul, ikutin dong cara baginda yang sangat mulia. Hanya berkah di bulan Ramadan itu nggak gampang apa yang kita pengenin, nggak segampang apa yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dari diri kita masing-masing. Ya, banyakin baca Al-Quran di malam hari, kita sedikit tidurnya. Sebelum sahur datang kita tahajud di hadapan Allah, baca lagi Al-Quran. Siapa yang jamin kita hidup masih lama di dunia? Enggak ada. Makanya mumpung ini kesempatan yang sangat mulia, Nabi mengingatkan kepada kita, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharapkan jasadnya menyentuh api neraka. Saya yakin kemarin kita gembiranya rada-rada kaget. Saya kaget Pak. Penentuan dari tanggal 5 hari Minggu baru puasa. Contoh malam Sabtu, saya lagi anteng di rumah. Begitu azan Isya, saya langsung ke mushola. Hujan lagi luar biasa. Tahu gimana terakhir? Nggak tahu, ada bingung. Menteri Agama telat, kelamaan. Mantan si Hakim telat juga ada ngomongnya. Puyeng dah. Saya ngomong aja. Waktu udah hampir jam 8 lewat, baru sekarang, langsung terawih. Udah hujan gede, alhamdulillah. Tunggu sholat, cuma sebaris. Gak ada orang. Saya yakinnya apa iya malam hari ini? Ini kok gak biasa-biasanya tahun-tahun dulu selesai sore dapat ini enggak? Mendadak semuanya. Ada yang ngomong ke saya, aduh, belanja belum apa belum, sahur kagak puyeng kan? Lebar makan Indomie doang. Tuh. Makanya gembiranya kita bagaimana menyambut bulan suci Ramadan, gembirain diri kita dengan hati yang bersih. Kalau saya sudah siap, memang hari Jumat saya juga nggak tahu. Ada jamaah telepon, jadi besok mau puasa. Kali kalau mau ikan ke rumah aja, saya bisa nganterin. Insya Allah siap. Habis sholat Jumat di Cipinang udah kemarin. Mana kemarin Jumat saya. Selesai sholat Jumat saya langsung ambil ikan tuh di daerah Cikunir. Oh iya di Cilungu. Langsung gak pulang, saya langsung ke Cikunir. Udah disiapin ikan mujair sampai ikan emas udah diikutin tahu ada 10-15 biji. Saya nggak tahu tuh, saya kasih istri diolah sama dia. Gak lama adik ipar ngasih ayam tuh udah olah lagi sama dia. Wah kata sini, ternyata begitu lama sahur tenang saya makan ikan mujair kepalanya gede, anteng udah. Ini pada persiapan kita. Iya, makanya hatinya itu yang bersih, hati bersih enak. Ya, datangnya Ramadan ini dengan apa? Dengan penuh kegembiraan. Siapa yang kita datangin lebih awal, kita mohon ampun kepada Allah. Allah ingatkan kepada kita dengan bahasa Al-Qurannya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang mulia, meminta maaf, memberi maaf kapanpun itu lebih mulia daripada sedekah yang kita kasih tapi kita lihat. Ada sebelum Ramadan minta maaf, yang muda sama yang tua kemarin tuh pada hari Kamis Jumat, ya yang masih ada pada minta maaf datengin ke rumahnya yang udah gak ada. Makanya ada model di Jakarta di mana-mana kalau Ramadan baliknya ke kuburan orang tua. Kuburan ramenya awal Ramadan sama akhir Ramadan. Yuk, di Rawadas kemarin tukang tambang yang gak bisa dagang gagal di pinggir jalan, sama air mawar. Emang itu yang mesti diambil, itu cuma syarat Bang. Ini kalau kamu orang tua, agak mati agama, beli air 4 botol, membuang 7 plastik, diaurin doang, tuangin air, ya. Itu cuma syarat, ada syukur, gak ada ngapa-ngapa. Ini karena kebodohan kita, makanya Allah ingatkan kepada hamba-hambanya lewat baginda Rasul, idza mata ada min qata'a amalilan min thalathin shadaqatin jariyah
awal ilmin tafaudi, awal min salihul lahu, 3 yang masuk ke kuburan kalau anak sudah meninggal dunia. Yang pertama sedekah jariah. Ngikut ke kuburan meninggalkan. Siapa yang ngasih kita nggak tahu, hamba Allah atau mungkin orang yang ada di sini. Entah kalau orang yang meninggal dunia tetap dipakai bersolat, pahalanya ngalir itu. Apa yang ngasih kami? Yang penting ikhlas ngasih. Asik. Kan adem nih. Enak kan antum begini. Enggak kayak semalam saya di rawang-rawang. Gue 23 rakaat, musola naik banget, asik kayak gitu. Saya jadi imam, gue bisa. Coba murah, terawih belakang, mimpin berat. Keluar puasa semua haus. Allah, kuat musola ala Indomaret. Gak punya aset. Kalau saya pengen gempur-gempurin gitu tuh, ngomel-ngomel orang kaya berpotong, udah dari matanya. Ya aset nih yang ngasih siapa kita nggak tahu, hamba Allah yang bikin diri kita selalu ibadah tenang. Pahalanya mali di saat orang yang ngasih aset ini meninggal dunia dan terus berkesinambungan, nanti loh pahala. Nggak usah pakai bilang ilok, sama abon, ilok apa iya. Kalau percaya bisa nama urusan kamu. Nih sudah belajar dia. Hati-hati apa yang kita kasih buat masjid, atas kali proses misal yang paling kecil tisu lah kita kasih buat masjid. Ketika imam lagi sholat gratis itu pakai ngalir pahala. Nggak selesai sampai kiamat terus. Apalagi masjidnya. Masjidnya diwakafin, yang ahli wakafnya nyerahin, nadirnya amanah, rapi banget. Jangan kayak seminggu yang lalu. Ini bapak-bapak mungkin tahu ada di kampung Jembatan, saya ceritain aja dah. Ngundang kasih siapa Pak, Kiai kuliah subuh tahun 23, siapa? Sholat subuh di sini langsung tahu siapa. Ya, yang kedua saya ke Pekayang. Ya, rapi, udah. Tahu-tahu 2 hari minggu acara hari Jumatnya, Kiai minta maaf, di cancel acara. Kenapa Pak? Ini DKM lama, DKM baru berantem. Waduh, kok berantem? Kenapa emangnya? Ternyata itu masjid Pak, setelah saya selidiki, luasnya 3.000 meter. Parkirannya sebulan 15 juta. Sebulan parkiran buat mobil orang pada naruh 15 juta. DKM lama yang udah itu doyan duit, DKM baru membenahi transparan. Begitu bergantian DKM, duit 300 juta cuma kasih 20 juta DKM baru. Marah, dia langsung ke badan wakaf, dia batin mau rusuh, sampai sekarang belum kelar. Masjidnya namanya Taufikur Rahman di kampung Jembatan. Ngeri Pak, ini rumah Allah bukan punya kita. Maka jadi DKM itu harus amanah, jaga amanah, jangan sampai mengkhianati masjid. Saya didapetin dari guru saya Pak Ali selalu ngomong, itu masjid rumah Allah Pak. Jangankan kau ambil apa yang di masjid, pinjam aja haram ya. Pinjam haram apalagi ambil. Ini jangan macam-macam. Nih kayak ginian nih, ini kalau dia punya masjid nih, dia bikin acara di rumah, pinjam bentar, hati-hati punya masjid nggak boleh, beli aja sendiri. Karpet mau pinjam, ntar ganti uang sabun kagak ada. Enak aja, udah hak Allah semuanya. Kalau saya bagaimana? Ngomong begini dikasih hadiah antara apa? Bisa jadi, itu mau lain urusan. Dan beliau mengundang saya. Kalau saya ikhlas, udah, saya nggak usah. Buat kepentingan masjid aja, insya Allah ikhlas nggak apa-apa. Iya kan? Jadi kalau kita ikhlas nggak apa-apa. Ini makanya hati-hati Pak. Buat masjid ini jangan macam-macam kan. Yang ada semua di masjid, fasilitasnya jangan dikutak-atik, dosanya gede banget. Makanya orang apa baru bikin masjid kotak amalnya gurih. Asal Jumat dibuka 2 juta, 3 juta, udah deh. Mulai nanti mohon maaf nih mungkin ada pengurus yang rada miring dah urusannya. 2 hari lagi bayar motor, duit kagak, pinjam dulu gopeng, ya udah deh. Ke motor besok tabrakan di kolong kontainer, mampus kali. Jangan Pak, jangan hati-hati. Nah makanya disampaikan oleh orang-orang baik, semua ini berkaitan dengan urusan agama. Allah sudah ingatkan kepada kita, makanya contoh apa yang kalian lihat, fa'tadilu ya ulil absar, ambil contoh apa yang kalian lihat. Apa contoh yang kita lihat dari baginda Nabi Muhammad SAW? Jangan suka bandingin ono sama ini boleh apa aja, lihat aja berada. Ya orang kita kan banyak kan kadang-kadang bikin wacana baru, yang kadang-kadang bikin aliran yang jelas. Semuanya dikata bid'ah.
Maulid bid'ah, camilan bid'ah, tahlil bid'ah, sebaiknya bid'ah. Kagak mikir Masjidil Haram segede itu speakernya berapa banyak. Kata zaman Nabi nggak ada sekarang, di zaman sekarang tuh Haram, Nabawi, itu namanya toa speaker cakep banget. Ikutin aja yang cakep-cakep, nggak usah ikutin kagak ada. Dalam sholat saya sudah mulai ikutin cara sholat Syekh Abdul Rahman Sudais. Ketika sholat apa yang beliau sampaikan sebelum sholat? Kan harus rapid barisan. Istamu yang tadi dulu. Aqimu subuhakum wasadul khalq. Begitu kan? Gak apa-apa nih kita orang bagus, artinya ada. Imam harus begitu, rapid barisan, rapetin, kalau rapid barisan terima nilai sholat kita. Buat imam atau komat, Allahu Akbar, pada renggang, pada bolong. Nanti ada setan pada beranak anak itu 70 setan kalau ada barisan yang gak rapat. Makanya inilah Ramadan ini buat kita mempelajari pembelajaran buat diri kita, jangan sampai kita sia-sia. Ya, duduknya kita di sini pahalanya besar. Orang yang di majelis ilmu kata baginda Rasul sama dengan orang sholat 1000 rakaat. Makanya sampai baginda menyampaikan idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kau melewati taman surga berhenti. Singgah sebentar. Sahabat bertanya, "Ma hiya riyadul jannah?" Ya Rasulullah, itu taman surga. Wa huwa majlisul ilmi, majelis ilmu kayak begini. Berarti pahala Masya Allah. Jadi apalagi saya ngomong, jam 5 seperempat, sampai jam 6 seperempat, sampai kering mulut. Iya, bapak masih antang dari. Makanya saya serba salah, Pak. Saya nggak terima jamaah pengen. Yang paling saya suka pengen nggak terima, tapi kesian kuliah subuh Pak di rumah. Habis sholat subuh jadi imam, habis jadi imam ngomong setengah jam kagak buka makan apa-apa, aduh kering kecil Pak. Karena ada pahalanya saya mau juga kan. Besok nih tanggal 15 hari minggu depan, aduh di Masjid Al-Fatah. Kalau yang kuliah subuh ngapa kalau buka puasa kan enak. Biar mau sejam langsung buka kan enak. Lainnya di subuh. Aduh, serba salah. Itu masih mending lagi Pak. Yang lebih perlu kajian siang di PT Kimia Farma program. Jumlah pokoknya habis zuhur. Sholat berjamaah saya tausiah 1 jam. Pulang kan kagak makan. Warna panas. Aduh, di jalanan ini ya Allah ujian Ustaz parah. Tapi kalau nggak diikutin, waduh, kayaknya kita kalah dalam berjuang. Ya, mau yang pulang-pulang nelfon istri, hidupin AC kamar, udah kuat. Tahu belum? Itu makanya ya Allah, beban. Tapi kalau kita kuat, insya Allah, ya kita pengenin kayak begitu. Nah, jangan sampai kita nggak kuat menghadapi apa yang ada di bulan suci Ramadan ini, karena banyak hal yang kita mesti ingat semuanya. Ya, makanya nilai pahala di bulan Ramadan disampaikan baginda Rasul, nilai pahala sunnah dijadikan wajib, nilai wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala saking murninya bulan Ramadan. Urusan kedepannya nanti urusan Allah. Allah sudah sampaikan walitu minal iddata walitukabbirullaha ala mahdakum wa lalahu tashkurun. Nanti perhitungannya terakhir masalah takbiran mah. Jangan mikirin macam-macam, ibadah puasa kita aja sekarang. Bagi Ramadan ini Pak, kita nggak sadar anak-anak kita dalam muda ya Allah. Ramadan bulan berkah apa jadi tawuran berkali tinggi. Baru hari pertama depan rumah saya sudah ramai. Makanya keamanan orang pada roda mulai diaktifin lagi. Aneh anak-anak kita Pak di akhir zaman nggak ngerti agama ya Allah. Kemarin-kemarin pun nggak boleh taburan apalagi Ramadan. Harus orang lagi pada sahur dia berisik kubrak-kubrak. Aduh, petasan di sana sini. Ya Allah, bagaimana kita nyikapin anak-anak kita ini? Makanya kembali kepada diri kita seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Ibrahim kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim minta punya anak yang soleh. Kalau anak yang soleh mau mencampur semua ya pintar iya, benar iya, soleh iya. Itu doa beliau kepada Allah. Minta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Karena dikarenakan anak begitu lama dengan Siti Hajar. Ketika dikarenakan anak, Nabi Allah Ismail lahir, itu anak yang soleh.
Mana letaknya dia anak yang soleh? Dia tahu surat As-Saffat ayat 100 sampai 110. Setelah surat Yasin, As-Saffat baca. Ketika diberikan anak yang soleh, bukti kesolehan Ismail apa? Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak ini sudah mulai terlihat luar biasa gantengnya, cerdasnya, Allah perintahkan Ibrahim menyembelih anaknya dan bertanya kepada anaknya, apa pendapat Anda tentang yang aku mimpikan tadi malam? Oh, aku ingin menyembelih kamu. Nabi Muhammad SAW menjawab, kalau ya aktif matu baru saja juduli, insya Allah silakan hanya. Ini perintah Allah, jangan ragu-ragu coba. Karena perintah Allah, saya siap untuk disembelih. Tuh anak yang soleh. Anak sekarang kalau dibilang begitu, malah belum mimpi, lu mesti gua potong. Lah bapak itu anak begitu kan? Kalau jadi saya yang baru hidup, ya kan sombong aja sekarang. Ini pastinya begitu dibalikin. Itu gampang dalam hidup, tapi enggak sih bapak ini potong gampang, rakyat potong. Makanya hati-hati Pak, ini anak yang soleh. Dikaruniakan tuh sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh, yang doain orang tua. Makanya makam di mana-mana kalau datang bulan suci Ramadan, siapa yang rame-rame membak pada aku? Benar-benar ada dikit, itu cuma syarat doang kalau ada. Yang bagus apa yang dibawa makam orang tua kita dan kita datang bulan suci Ramadan atau kapanpun kita doa pada orang tua, bawa tuh majmu syarif Yasin kecil yang bisa atau handphone dari download surat Yasin. Datang ke bulan orang tua, makanya ngaji. Orang kalau ngaji yang nggak tahu jadi tahu, kalau nggak ngaji yang nggak tahu jadi sok tahu. Boleh baca Yasin di kuburan, baca gua belum. Orang berbeda banyak banget. Yang baca Yasin kuburan bawa. Urusan lu apa? Oh, tonjok begitu kan boleh marah. Karena kesel saya Pak, dalam bahasa saya kesel. Kenapa? Apa urusannya lu bantuin kagak? Saudara bukan kan kurang asem nih kunci. Iya kalau saya bisa keras begitu, itu nggak ada urusan apa. Coba bawa surat Yasin. Makanya adab-adab dalam berziarah itu dulu memang ziarah dilarang. Kenapa di zaman jahiliyah itu orang datang ke kuburan bukan buat doain orang kubur, minta lewat wasilah, bukan. Kenapa? Minta nomor buntut. Iya Pak ya, tahun 85 saya masih ingat. Di Pondok Kelapa banyak orang di kuburan berarti pengen dapat nomor porkas atau porkas. Itu porkas itu Pak SDSP baru kedua. Akhirnya togel, nggak ngalamin ya. Tidur di kuburan, asal tidur ranting dia akan aku apa tujuh di sana, nggak dapat. Aduh, saya bilang akhir apa? Jangan dulu jangan jahiliyah. Habis porkas SDSP sumbangan dana sosial perhatian. Baru ganti togel, toko gelap. Sekarang judi online, slot. Makin judi makin hebat dia kelihatan. Berarti zaman saya slot itu bukan judi kunci rumah. Ya. Wih, belum mau di slot gitu, belum. Ini luar biasa kejahatan, makanya hati-hati. Tuh, iya kan anak-anak kita datangin kuburan dengan baca doa. Mal mayyit bil qabri ila al-gharikil mutafawis. Mayit di dalam kubur seperti orang tenggelam di dalam lautan berharap doa dari keluarga anak-anak yang soleh. Makanya ngaji adab ziarah kubur itu ada. Saya kalau ziarah ke Wali Songo, Pamijahan, ke makam-makam di Jakarta sampai ke Bogor, Empang, saya marah kalau ada jamaah begitu nyampe langsung deprok, capek dulu, semua jangan dulu, lu berdiri dulu ikutin gua, ya nggak mau wudhu. Yang kemarin saya ziarahnya ikutin, datang ke makam udah pada wudhu, berdiri, nggak boleh langsung dulu, baca sholawat, nggak bisa ikutin aja. Apa sholawatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sadaqina rahman ya syakur. Ibadallah jinakum kasarnakum talabnakum ta'inuna nughithuna bihimatikum wajadwakum wa'aduna wa'atuna afayakum hadayakum fala khayakum mudhanni wahasyakum wahasyakum sayyidahid adainakum wa mustahin anurnakum. Kan banyak salawat di makam-makam ada ditulis kalau kita hafal. Pamatnya al-muhtar syafi'na mohon izna wa iyyakum terakhir. Baru salam sama orang kuburan, kok salam? Kan udah mati. Wala taqulu
khairul lima yubdal bisa bila amwat dan bal ahya'u walakin la tashkurun. Al-Baqarah 154. Jangan kau mengatakan orang yang sudah pulang kepada Allah itu mati, tapi mereka itu hidup dan mereka mendengar apa yang kau sampaikan, tapi kau tidak tahu. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya ahla kubur. Sebutin namanya. Antum syaikul wa namlahibun, kau duluan, pasti kami akan menyusul. Baru kita baca Fatihah kepada baginda Rasul. Buat jamaah yang belum meninggal dunia, duduk baca surat Yasin di Fatihah, zikir tahlil maulid kalau belum, itu baru namanya anak yang soleh. Gimana ke kuburan datang bawa kembang doang sama air mawar 3 botol, dituangin kuburan aja sambil ngomong, bang adem nih bang, ya 3 botol kecap bawel, lah 3 botol ke kuburan kelambubi 1 air. Iya, bapaknya kesel banget, kalau doa air doang dituangin, wah kalau bapaknya kuburan tambah jadi sengsara. Ya itu anak-anak yang soleh. Makanya didikan anak-anak yang soleh itu mahal harganya, melampaui apapun yang ada di dunia ini. Makanya kita Ramadan ini kita minta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Yuk kita hidupkan kembali Ramadan yang mulia dengan mensyariatkan masjid, gampangin kita kepada orang lain, pahala begitu banyak. Ustaz saya nggak bisa baca Quran, saya belum bisa ini. Gampang, di Ramadan ada loh yang dirindukan sama surga. Ya, surga rindu sama orang-orang yang dianggap mulia. Al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga rindu dengan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, yang selalu bahasa Indonesia dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, menjaga lidah dari perbuatan yang salah, ngomong yang gak ada manfaat. Ya, bulan puasa daripada ngomong agak manfaat, udah diam. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada hari kiamat, lebih baik diam, kalau ngomong juga bikin susah orang. Yang ketiga, wa yut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa itu hidangannya baik. Berarti tandanya lebih baik stop. Ini yang kasih makan pada orang berbuka puasa, pahalanya di surga. Makanya ayo nih ibu-ibu, terutama yang dekat-dekat Masjid Baitul Mu'min, setiap sore kirimin ke masjid kalau mau ada bukber bareng-bareng. Artinya berpacu dalam agama, berpacu dalam agama. Iya. Kalau tetangga sebelah hari kemarin, loh, Ibu Maryam kok ngasihnya kemarin cuma lontong, gue enakan beli ke Holland Bakery. Kok dia ke Holland Bakery, gue beli lagi ke Maisy. Wah, pizza, gak apa-apa. Makin tinggi nilai yang kita beli dengan ikhlas karena Allah, bukan kita dengan cara dia. Kasih orang-orang juga puasa makin gila. Di haram itu Pak, 1 orang susu dari Mesir, syurba, sambusa, nasi kebuli, ayam, masya Allah Pak. Itu kalau dapat 1 orang banyak, nggak mikir-mikir. Makin banyak pahalanya. Wayut diujian. Yang terakhir yang dirindukan oleh Allah, puasa Ramadan. Orang yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan kekuatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari kedua yang kita sudah jalani ini, insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan yang kita jalani yang baru 2 hari ini semua nilai ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum, minta kekuatan kepada Allah agar kiranya Allah berikan kekuatan iman, Islam, lahir batin sampai akhir bulan suci Ramadan kita bisa menjaga puasa dengan baik, berawal dengan baik, yang mulai dengan baik, dan semua dengan ibadah kita, insya Allah kita mendapati malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilka niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dan kita doakan orang-orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah, para guru, teman, keluarga, ayah, bunda kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan diampuni dosa dan kesalahannya, dijadikan kewajiban Allah min riyadil jannah, insyaallah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan qabul wa tamamul sunnah hadratir rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iktikaf kita, diamnya kita di masjid sambil mencari ilmu Allah yang tadi sudah saya sampaikan, bukan berarti saya orang alim, orang yang banyak ilmu, tapi hanya ingin bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim yang kita dapati di sore menjelang malam hari ini seperti dikatakan bagi kita Nabi, inna silaturahim lazim fil umur wa lazim fil rizqi. Dengan silaturahim mudah-mudahan berkah umur kita dan digampangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa menjelang buka puasa ini suka masih ada yang salah memahami. Jadi ketika nanti buka, doanya tetap Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan Allahumma laka sumtu ya. Itu doa makan minum. Allahumma barik lana fima. Kelar itu baru baca Allahumma laka sumtu. Wa bika, bersyukur bisa puasa rezeki dari Allah. Dan paham ini karena anak-anak nih, Allahumma laka sumtu minum aja. Oh barilah nanti maksudnya wakil adzabannar, itu yang dikasih dari guru-guru kita. Kalau contohnya belakangan, dan makannya jangan terlalu berlebihan. Sekedar menghilangkan getir di mulut, makanya sebenarnya tadi saya sampaikan korma. Kalau ada korma, kalau nggak ada yang manis lain boleh, teh manis boleh. Kalau di kota ada permen boleh. Ya, yang penting hilangin getir di mulut, sunnahnya korma. Ada korma sini? Ada di kota. Siapin korma. Ya paling dua, tiga. Yang tiga ada asuhannya. Ya, pokoknya adanya begitu aja. Sambil datang buka puasa jam 18:14 kita bersyahadat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang kita kerjakan akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah,
astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la
ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadirin yang dirahmati Allah, sebentar kita berbuka bersama. Apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Adapun yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang berkenan di hati dari saya pribadi, minta maaf, minta ridhonya. Terakhir kita berdoa agar apa yang kita laksanakan semuanya diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi min kulli hal. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'lilana wa badrata khusna wa ta'budana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, minta maaf, minta ridhonya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit lagi.